Sejarah mungkin lebih mengenal dan mencatat Ferdinand Magellan sebagai manusia yang mengelilingi dunia pertama untuk pertama kali. Namun, ternyata terdapat cerita lain menyebutkan, jika terdapat orang asal Indonesia bernama Enrique de Malacca, yang diyakini lebih tepat menyandang status pengeliling dunia pertama dalam sejarah. Selama 450 tahun, pencapaian putra bangsa Indonesia bernama Enrique de Malacca sebagai manusia pertama yang mengelilingi bumi, seperti sengaja ditutup-tutupi. Ketika terungkap, Malaysia dan Filipina mengklaim tokoh yang satu ini sebagai orang mereka dan mengganti namanya melalui cerita fiktif. Putra Nusantara ini berada di Malacca ketika Alfonso de Albuquerque dan kaptennya, yaitu Ferdinand Magellan, menaklukkan Malacca. Magellan mengambilnya, menamakannya Enrique, dan membawanya kembali ke Portugal. Dengan menguasai berbagai bahasa, navigasi, dan seni berperang, Enrique membantu Magellan meyakinkan Raja Spanyol, Charles pertama, untuk membiayai armada Maluku. Enrique Maluku yang pada saat itu ikut dalam armada de Molucas, berperan sebagai tangan kanan Ferdinand Magellan dan penerjemah dalam ekspedisi ini. Enrique Maluku melakukan pelayaran luar biasa yang hampir tidak mungkin melampaui 360 derajat lingkar bumi, lebih cepat 17 bulan daripada Sebastian de Elcano. Sampai abad 15, mayoritas orang Eropa masih mempercayai bahwa bumi itu datar, di mana pada ujung dunia ada monster yang bisa menelan kapal laut. Ketika itu seorang Christopher Columbus dengan keyakinannya bahwa bumi itu bulat, mulai berlayar melintasi Atlantik dalam rangka mencari India. Semua orang mengetahui risikonya, Columbus bisa saja ditelan oleh monster atau terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar di Samudra Atlantik. Columbus tidak mendapati keduanya, dia malah berhasil sampai ke tempat yang dirinya percayai sebagai India. Fakta bahwa bumi bulat sebenarnya telah dilakukan oleh manusia sejak 2000 tahun yang lalu. Para ilmuwan-ilmuwan dari Mesir, Yunani dan berbagai wilayah di Mediterania yang bekerja di perpustakaan Alexandria telah mengetahuinya. Eratosthenes dari Cirene, tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi, menggunakan pengamatan perbedaan bayangan matahari dalam sumur vertikal di Alexandria dan Chene, yang berjarak 750 km. Dirinya berkesimpulan bahwa bumi itu bulat dan sinar matahari itu paralel. Entah mengapa pengertian bahwa bumi itu bulat hilang di Eropa sampai pada masa Columbus. Boleh jadi keyakinan agama jadi penyebabnya. Tulis Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas dalam buku, Pengeliling Bumi Pertama adalah orang Indonesia, Enrique Maluku. Keyakinan bahwa bumi itu bulat menjadikan navigator-navigator Eropa mencari jalan-jalan ke Kepulauan Maluku. Mereka ingin mencari rempah-rempah dari sumber aslinya, yang diketahui telah masuk ke Timur Tengah dan Mesir sekitar 2000 tahun sebelumnya. Ketika itu perjalanan rempah-rempah menuju Eropa sangatlah jauh, padahal bumbu-bumbu ini sangat digandrungi di benua biru. Karena itu, pernah pada suatu masa, timbangan rempah-rempah sama dengan emas. Usaha untuk menemukan Maluku inilah yang kemudian melahirkan penjelajah-penjelajah besar seperti Columbus, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, dan lain-lain. Tidak puas hanya berdagang, mereka lalu menaklukkan Goa, Sri Lanka, Malacca, dan Maluku. Magellan seorang penjelajah Portugis, bahkan diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dari Eropa ke arah barat, melayari Samudra Atlantik dan Pasifik hingga mencapai Asia. Tetapi dia gagal menjadi pelaut Eropa pertama yang mengelilingi dunia. Pasalnya dia terbunuh dalam perang antar suku yang terjadi di Pulau Mactan, Filipina. Namun, perjalanan ini menyimpan satu sosok nama Enrique de Malacca atau Enrique Maluku, yang diyakini sebagai orang pertama yang telah mengelilingi bumi. Enrique merupakan budak dari Magellan, tetapi dirinya bukan hanya sembarang budak. Kemampuan pemuda ini membuatnya dipercaya seorang Magellan sebagai tangan kanannya dalam perjalanan bersejarah itu. Enrique diketahui merupakan budak yang diperoleh Magellan dari Malacca pada tahun 1511. Ketika itu Magellan turut dalam penaklukan Malacca oleh Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque. Meskipun berstatus budak, Magellan berharap ia bisa dimanfaatkan sebagai penerjemah dan pembantu di dalam kapal Ferdinand Magellan saat memasuki wilayah Asia. Magellan lalu membawa budak itu kembali ke Spanyol dan dibaptis dengan nama Enrique de Malacca. Diberikan nama Kristen Enrique, bahasa Spanyol, atau Enrique,
bahasa Portugis, setelah dibaptis dalam Gereja Katolik Roma oleh pihak Portugis pada hari penangkapannya yang merupakan perayaan Santo Henry. Pembaptisan Henrique diakui oleh Magellan dalam surat wasiatnya. Magellan menyatakan bahwa ia orang Maluku. Dirinya lalu dibawa oleh Magellan dalam ekspedisi mencari Kepulauan Rempah melalui jalur barat. Tidak ada data bagaimana dan kapan Henrique tiba di Malaka, tetapi dipercaya ketika itu umurnya masih 18 tahun. Henrique meninggalkan Ambon pada usia 10 tahun untuk bekerja di kapal sebagai pengangkut biji pala dan cengkih. Selama perantauan 7-8 tahun inilah, Henrique terpapar dengan bahasa di tempat-tempat yang dirinya kunjungi. Dirinya fasih menggunakan bahasa Melayu, Ambon, Portugal, Spanyol, Jawa, Bugis dan Palembang. Henrique memang lama tinggal di Palembang, sehingga Magellan lebih suka menyebutnya datang dari Sumatera, walau kala itu kulitnya hitam. Baginya disebut sebagai orang Palembang pun lebih bergengsi, karena Sriwijaya berabad-abad menguasai semenanjung Malaka. Selanjutnya Henrique pergi ke Singapura lalu ke Malaka, untuk bekerja menjadi hamba Sultan Mahmud Shah. Sebelum pengepungan Malaka, Henrique kemudian diambil sebagai budak oleh Magellan. Henrique adalah orang yang diperlukan oleh Magellan untuk menjadikan impiannya menemukan Maluku dari rute barat terwujud. Seorang Henrique yang menguasai berbagai bahasa ketika itu sangat dinilai tinggi jasanya. Ferdinand Magellan menawarkan misi pelayaran mencari Kepulauan Rempah-Rempah kepada Raja Manuel pertama dari Portugis di ibu kota kerajaan. Namun Raja Manuel pertama menolak permintaan Magellan, karena sang raja menganggap rute yang ditawarkan Magellan terlalu spekulatif. Karena kerajaan Portugis saat itu sudah mempunyai rute Vasco da Gama yang sudah mereka kuasai, dan telah memberikan keuntungan luar biasa dalam perdagangan rempah-rempah. Lalu Ferdinand Magellan berangkat dari Portugal ke Seville, dan menjadi warga negara Spanyol. Kemudian Magellan menghadap Raja Spanyol yang baru berkuasa, yaitu Charles pertama, untuk menawarkan misi pelayaran mencari Kepulauan Rempah-Rempah. Secara khusus proyek yang diusulkan Magellan adalah mencari rute komersial menuju Maluku, dengan berlayar ke arah barat mengitari Amerika Selatan. Dia yakin hanya diperlukan 2 tahun untuk melakukan perjalanan mencapai Maluku dan kembali ke Spanyol. Agar meyakinkan Charles pertama, Magellan membawa Henrique yang sangat paham rute di Hindia, adat istiadat dan bahasa. Selain itu, Henrique menguasai berbagai bahasa termasuk Portugal dan Spanyol. Raja Charles pertama sangat terkesan akan kepandaian Henrique. Henrique menjadi salah satu alasan Magellan bisa meyakinkan Raja Spanyol untuk mendanai ekspedisinya. Raja terpesona oleh warna kulit Henrique dan kemampuannya untuk berbicara beberapa bahasa yang berbeda dengan lancar. Tulis Antonio Pigafetta, seorang rekan yang ikut dalam ekspedisi Magellan. Magellan kemudian diangkat sebagai kapten armada dengan kekuatan mutlak di samudra pada 22 Maret 1518. Kerajaan mempersiapkan 5 kapal yang relatif tidak terlalu besar, supaya mudah bermanuver, tetapi juga diperkirakan cukup kuat melayari ombak dan badai. 5 kapal tersebut yaitu Trinidad, 110 ton, 55 awak, sebagai flagship di mana Magellan berada, lalu San Antonio, 120 ton, 60 awak, Concepcion, 90 ton, 45 awak, Victoria, 85 ton, 42 awak, dan Santiago, 75 ton, 32 awak. Armada ini dilengkapi dengan meriam besar serta persenjataan ringan seperti crossbow, panah, termasuk tombak jenis pikes, lances dan javelin serta senapan. Armada Maluku, sebutan untuk Armada Magellan ini, berangkat dari Sevilla pada 10 Agustus 1519, dengan melayari sungai Guadalquivir menuju pantai di San Lucar di Barrameda. Kapal-kapal ini lalu memasuki Samudra Atlantik pada 20 September 1519 lalu menuju Brazil. Dari Brazil armada laut ini melanjutkan perjalanan ke arah selatan, dengan berlayar sejajar dengan pantai Amerika Selatan. Harapan mereka menemukan jalan tembus atau terusan ke Samudra Pasifik menjadi terbuka ketika menemukan muara Rio de la Plata yang memisahkan Argentina dan Uruguay. Mayoritas awal kapal adalah orang-orang Spanyol, tetapi ada juga yang berasal dari Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Moor, Arab Afrika Utara, dan juga Maluku, yaitu Henrique. Ikut juga dalam pelayaran itu Duarte Barbosa, ipar Magellan, dan Pigafetta seorang pencatat perjalanan. Menurut catatan Pigafetta, jarak pelayaran yang mereka tempuh adalah 14.460 lig,
atau kira-kira sekitar 80.340 km. Ke-18 pelaut itu melakukannya selama 3 tahun kurang 2 minggu, 20 September 1519 sampai 6 September 1522. Banyak tantangan dalam ekspedisi untuk menemukan kepulauan rempah-rempah ini. Mulai dari pemberontakan para awak kapal sendiri, hingga tantangan dari penduduk setempat dan penguasa atau raja yang mereka singgahi. Belum lagi halangan alam seperti cuaca buruk dan badai. Sehingga setelah sampai di Puerto San Julian di Patagonia, kapal San Antonio rusak dan terpaksa ditinggalkan. Lalu pada 6 Maret 1521 tiba di Mariana dan Guam. Selanjutnya, pada 7 April 1521, mereka tiba di Cebu, Filipina. Di titik inilah Enrique sudah melengkapi putaran 360 derajat mengelilingi bumi, dan menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi. Pada 27 April 1521 mereka tiba di Mactan, Filipina. Lalu terjadi tragedi di Mactan saat Magellan tewas bertempur. Sementara itu, banyak anak buah Magellan, termasuk Enrique, mati diracun dengan intrik perjamuan damai oleh penguasa Mactan Raja Humabon. Hanya kapal Victoria yang berhasil kembali ke Sanlúcar de Barrameda Spanyol pada 6 September 1522. Sisa 17 awak yang selamat dipimpin Sebastian Elcano. Setelah pelayaran bersejarah tersebut, kapal Victoria dijual kepada seorang pedagang. Sampai pada tahun 1579 kapal tersebut masih mengarungi Samudra Atlantik, lalu hilang bersama seluruh awaknya dalam pelayaran dari Kepulauan Antilles ke Sevilla. Tentunya dengan persinggahan di berbagai tempat, di mana Magellan, Enrique dan semua awak kapal mengalami peristiwa-peristiwa yang dramatis. Hari demi hari mereka tidak menemukan pulau, kekurangan air, tikus, serbuk gergaji serta kulit sebagai makanan. Sementara itu dari 5 kapal yang berangkat dari Spanyol, hanya 3 yang berhasil sampai ke Samudra Pasifik. Sang pemimpin ekspedisi, yaitu Magellan, dinyatakan meninggal di Filipina pada tanggal 27 April tahun 1521. Kala itu, Magellan terjebak dalam pertikaian dengan masyarakat setempat. Dirinya diyakini tak pernah tiba di Malaka, yang bisa membuatnya dijuluki sebagai manusia pertama yang mengelilingi dunia. Sosok Enrique malah dianggap yang paling tepat mendapat gelar tersebut, walau belum jelas apakah dia menyelesaikan setidaknya 1000 mil sisa perjalanan yang harus ditempuh. Petualangan bersejarah Enrique Maluku ini juga telah dibukukan oleh Antonio Pigafetta, salah satu dari 18 awak kapal armada pimpinan Magellan yang selamat. Selama perjalanan Antonio Pigafetta kerap bersama Enrique, hal ini terpapar dari catatannya yang banyak bertabur kosakata bahasa Melayu. Menurut catatan Antonio, jarak pelayaran yang ditempuh adalah 14.460 lig atau setara 80.340 km, mulai 20 September 1519 hingga 6 September 1522, atau 3 tahun kurang 2 minggu. Saat ini buku tulisan Antonio Pigafetta tersimpan di Universitas Yale. Sayangnya, catatan mengenai Enrique, terutama dari Pigafetta, hanya sampai pada hari kematian tuannya, Magellan, di Mactan. Banyak yang menyebut Enrique kecewa dan melarikan diri karena statusnya sebagai budak tidak berubah. Tetapi cerita itu mengilhami penulis Malaysia Harun Aminur Rashid mengubah novel berjudul Panglima Awang tahun 1958. Panglima Awang adalah nama yang diyakini sebagai nama asli Enrique sebelum dibaptis. Malaysia juga telah membuat patung Panglima Awang di Museum Maritim mereka di Melaka. Sementara itu, Filipina juga punya klaim sendiri. Enrique disebut merupakan pemuda asal Cebu, Filipina, yang dijual sebagai budak di Malaka. Di Filipina juga dibuat sebuah novel berjudul Enrique El Negro tahun 2002 yang dikabarkan akan dijadikan sebuah film.